Halo sobat rebahan yang suka nyimakin alur cerita film. Pada video kali ini, Mimin akan kembali mendongengkan bocoran dari alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 119. Yang pada part sebelumnya, Luo Feng yang diajak oleh Gao Sheng untuk berjalan-jalan ke pasar budak, ia pun langsung menyetujuinya. Terlihat saat itu, mereka pergi bersama para pengawal yang bertugas menjaga keamanan Gao Sheng, serta dua penjaga perak cair milik Luo Feng, dan juga si wanita berambut perak bekas pelayan restoran 100 rasa. Di sela langkah kakinya, Luo Feng memikirkan tentang binatang bertanduk emas. Jika binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat alam semesta, maka itu dianggap memiliki kekuatan untuk melindungi bumi. Namun, untuk sampai ke tingkatan tersebut, binatang bertanduk emas harus melahap berton-ton logam setiap harinya. Dan hal ini jelas akan menelan banyak biaya untuk membeli logam-logam tersebut. Lagi-lagi uang yang menjadi penghalang. Apakah aku harus menjual pisau pemotong busur? Gerutu Luo Feng mempertimbangkan, mengingat saat ini, selain pisau pemotong busur, ia juga memiliki pesawat ulang-alik yang melonjak. Dan biasanya dalam pertempuran, dia hanya menggunakan salah satunya saja. Terlebih lagi, dia memiliki sebuah kartu truf, yaitu pecahan esensi tembaga hibrida. Bagaimana? Apakah aku harus menjualnya? Gerutu Luo Feng yang tampak putus asa. Di sela itu, tiba-tiba Gao Sheng berkata, Luo Feng, di depan ada sebuah toko harta karun yang menjual berbagai jenis harta karun serta hal-hal aneh. Walaupun aneh, tapi semua yang dijual di toko itu adalah harta karun. Apakah kamu tidak tertarik untuk melihat-lihat? Tanya Gao Sheng sambil tersenyum. Mendengar nama toko harta karun, Luo Feng pun penasaran, dan langsung mengikuti Gao Sheng ke toko harta karun, yang menyerupai alun-alun besar di bumi. Di dalam, terdapat banyak harta karun yang dipisahkan menurut kategori dan distrik. Mulai dari baju besi, binatang yang sudah dijinakkan, senjata roh, buah-buahan spesial, robot, dan lain-lain, yang ditampilkan dalam bentuk simulator gambar serta harganya yang sangat mahal. Luo Feng, walaupun toko harta karun ini tidak bisa dibandingkan dengan beberapa toko senjata roh spesialis atau toko robot. Tapi keistimewaannya terletak pada kerumitannya, ucap Gao Sheng memuji toko tersebut, lalu kembali berkata. Kamu cobalah untuk lihat-lihat, siapa tahu ada yang cocok denganmu, karena aku juga akan pergi untuk melihat-lihat, ucap Gao Sheng. Saat itu, Luo Feng melihat berbagai gambar di layar, sebelum melihat harganya. Setelah melihat harga dari tiap-tiap barang yang ada, wajah Luo Feng makin berubah suram karena harganya yang terlampau mahal. Apalagi saat melihat toko tersebut yang ternyata menjual biji dari tanaman kontak awan, membuat emosi Luo Feng makin berkecamuk karena tak memiliki uang. Dengan harga seperti ini, bahkan jika aku menjual bumi sekalipun, tetap tidak akan cukup untuk membeli beberapa barang di toko ini, gerutu Luo Feng, yang seketika matanya terbelalak, saat melihat sepotong logam kecil. Dari ingatan yang diwarisi oleh binatang bertanduk emas mengenai pelatihan teknik Dewa Dunia, itu adalah logam penting yang dia butuhkan, untuk melatih teknik tersebut. Namun sayang, saat itu Luo Feng harus kembali menelan kepahitan saat melihat harga logam khusus yang dibanderol dengan harga $200 naga hitam per gramnya. Saat itu, Luo Feng hanya bisa menatap tajam, mengingat untuk sehari saja, binatang bertanduk emas harus memakan logam dalam jumlah ton, dan logam yang ia butuhkan dijual dalam hitungan gram. Sontak hal itu membuat Luo Feng merasakan ketidakberdayaan, mengingat jika 1 gram saja seharga $200 naga hitam, maka jika 1 ton, itu berarti $200 juta naga hitam, gerutu Luo Feng sambil berkedip keras. Pelatihan teknik Dewa Dunia untuk binatang bertanduk emas membutuhkan sekitar 1 ton setiap harinya. Jika dalam 1 tahun, maka jumlahnya sangat besar, gerutu Luo Feng, dan diikuti sejumlah besar angka muncul di kepalanya. Tidak heran, bahkan setelah beberapa generasi, binatang bertanduk emas yang berlatih teknik Dewa Dunia hanya mampu berlatih sampai tingkat pertama saja. Di sela pikiran Luo Feng yang berkecamuk, tiba-tiba Gao Sheng berkata, Saudara Luo, apa yang kamu lihat? Ucap Gao Sheng sambil berjalan mendekat dan melihat logam yang sedang diperhatikan oleh Luo Feng. Oh, ini adalah logam jenis memori. Jenis logam ini adalah barang bagus, jika memasukkannya ke dalam senjatamu, maka itu akan memungkinkannya beregenerasi dan pulih secara otomatis. Sebenarnya, masih ada banyak jenis logam tipe memori seperti ini, dan semuanya dijual dalam hitungan gram, dan tentunya sangat mahal, ucap Gao Sheng. Mendengar penjelasan Gao Sheng, Luo Feng pun berkata, Saudara Gao,
Aku akan keluar untuk mencari udara segar, ucap Luo Feng yang tak berdaya. Melihat Luo Feng yang melangkah keluar dengan terburu-buru, Gao Sheng pun langsung mengikutinya. Saudara Luo, aku juga tidak punya uang, jadi ayo kita ke pasar budak saja, ucap Gao Sheng yang seperti mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Luo Feng. Luo Feng, pasar budak memiliki luas lebih dari 300 km. Jika diletakkan di bumi, itu akan menjadi kota yang sangat besar. Tapi di sini, di Dragon Star, itu hanya sebagian kecil dari kota naga, dan itu adalah pasar budak terbesar di 100 galaksi terdekat, ucap Babata. Di sela itu terdengar, Gao Sheng berkata, di pasar budak, ada beberapa ras kuat, salah satunya adalah orang-orang Tieluo. Meskipun pada dasarnya mereka agak bodoh dan tidak dapat dilatih dengan baik, tetapi masing-masing dari mereka sebanding dengan petarung pelajar level 9. Dan masing-masing dari mereka hanya berharga senilai $20 naga hitam, bahkan jika ada yang membeli dalam jumlah besar maka akan diberikan diskon, ucap Gao Sheng, membuat Luo Feng makin terdiam. Siswa level 9, bukankah jika di bumi itu setara dengan dewa perang tingkat lanjut, dan mereka dijual hanya seharga $20 naga hitam? Jika menghabiskan 100 juta saja, maka seseorang akan mampu membeli 50 juta dewa perang tingkat lanjut, gerutu Luo Feng. Sementara Gao Sheng, ia pun kembali berkata, ini karena mereka semua masih berada di bawah tingkat penjelajah bintang, dan tidak bisa menjadi warga negara. Oleh karena itulah harga mereka sangat rendah. Terlebih lagi jika itu adalah seorang wanita yang berada di bawah tingkat penjelajah bintang. Walaupun mereka benar-benar cantik, atau memiliki properti khusus, kebanyakan dari mereka hanya dijual dengan harga $10 naga hitam. Lihatlah di sana, mereka semua adalah wanita cantik, ucap Gao Sheng, sambil menunjuk ke arah sekelompok wanita yang sempurna tanpa cacat, yang berasal dari berbagai ras dan klan. Beberapa dari mereka memiliki kulit putih pucat sementara beberapa memiliki ekor lebat dan telinga yang sangat mirip dengan kucing. Sementara beberapa lainnya, sangat mirip dengan manusia bumi. Setelah itu, Luo Feng melihat ke arah sebuah ruangan besar lain, yang berisikan 8.000 budak yang memiliki aura sangat kuat. Apa? Semuanya dewa perang tingkat penjelajah bintang level 6-9, dan semua adalah pembaca roh. Bahkan beberapa dari mereka memiliki aura dan energi yang lebih kuat dari Hong dan Dewa Petir, gerutu Luo Feng yang terbelalak kaget melihat 8.000 budak, yang semuanya adalah pembaca roh, dan dibanderol dengan harga $100.000 naga hitam. Gila? Ini benar-benar gila. Dengan hanya $100.000 naga hitam saja, seseorang bisa membeli pembaca roh level 9 tingkat penjelajah bintang. Jika tempatkan dia di bumi, maka otomatis dia akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan, gumam Luo Feng. Di sela itu terdengar, Gao Sheng berkata dengan santai. Di planet bintang naga ini, para petarung penjelajah bintang hanya bisa menjadi preman bayaran ataupun pelayan, karena mereka tidak banyak berguna. Di alam semesta ini, hanya level bintang yang bisa dianggap sebagai pengawal ataupun pelayan kelas atas. $100.000 naga hitam untuk seorang budak di tingkat penjelajah bintang, ini merupakan suatu pemborosan, ucap Gao Sheng. Setelah itu, Gao Sheng pun langsung membawa Luo Feng ke toko budak lainnya. Dan di bawah komando Gao Sheng, mereka dengan cepat tiba di alun-alun yang lebih besar dan lebih luas, dan di dalamnya hanya terdapat total 18 pejuang, yang semuanya adalah pejuang pembaca roh yang berada di tingkat bintang level 1-9. Saat Luo Feng dan Gao Sheng mendekati tempat itu, para budak yang rata-rata berada di tingkat bintang itu secara otomatis memperluas energinya, seolah mempertontonkan kekuatan mereka. Terutama pembaca roh tingkat bintang level 8 dan 9, yang bahkan lebih kuat dari binatang bertanduk emas saat ini. Aura yang mereka pancarkan, menyebabkan Luo Feng gemetar tanpa sadar. Sial, auranya terlalu kuat, membuat kakiku menggigil tanpa sadar, ucap Gao Sheng. Ya memang, sangat kuat, sahut Luo Feng menahan napas, karena aura dari 18 budak itu jauh lebih kuat dari milik Luo Feng. Saat itu, Luo Feng bergumam. Jika mengambil 7 atau 8 dari mereka, maka seseorang pasti bisa mendominasi seluruh bumi. Bahkan hanya dengan satu jari saja sudah cukup untuk menghabisiku, gumam Luo Feng, sembari melihat daftar harga dari para budak itu. Apa? Petarung tingkat bintang level 1 ini benar-benar murah, hanya dibanderol dengan harga 1 juta. Petarung tingkat bintang level 4 harganya 20 juta. Petarung tingkat bintang level 7 harganya cukup mahal, dibanderol dengan harga 500 juta.
Petarung tingkat bintang level 8 adalah 2 miliar dan petarung tingkat bintang level 9 adalah 5 miliar, gumam Luo Feng sambil melihat daftar harga. Harganya cukup masuk akal, ucap Gao Sheng mengevaluasi. Di sela itu, tiba-tiba terdengar seseorang berkata, "Tuan, apakah Anda tertarik pada budak tingkat bintang ini?" ucap seseorang yang ternyata adalah penanggung jawab atas tempat tersebut. Saat melihat para pengawal yang dimiliki Luo Feng dan Gao Sheng, si penanggung jawab itu pun menebak, kalau mereka berdua adalah klien besar dengan daya beli yang besar pula. "Oh sudahlah, aku sudah mendapatkan budak level bintang. Tapi sebelumnya aku pernah dengar, bahwa di Dragon Star, ada budak di tingkat alam semesta," ucap Gao Sheng sambil melihat ke arah si penanggung jawab. "Apa? Budak tingkat alam semesta?" gumam Luo Feng yang tampak kaget, mengingat evolusi galaksi normal biasanya hanya menghasilkan satu prajurit tingkat alam semesta. Tingkat semesta, itu adalah tiran dan kaisar sejati, yang bahkan bisa membunuh tuannya sendiri, gerutu Luo Feng, yang langsung disahut oleh Babata. "Luo Feng, bukankah sudah pernah aku katakan padamu, bahwa otak dari para budak itu sudah ditanamkan sebuah microchip, yang menyatu dengan otak mereka, dan tidak dapat dipisahkan. Dengan microchip itu, mereka 100% hanya bisa setia kepada tuannya, dan tidak ada cara untuk menghancurkan chip yang sudah tertanam di otak mereka. Karena jika mereka melakukan itu sama saja menghancurkan jiwa mereka sendiri yang berarti kematian. Kecuali seseorang dari mereka dapat menjadi tuan domain, karena jiwa tuan domain bisa meninggalkan otak mereka. Jadi mereka mampu menghancurkan chip di otak mereka. Karena itulah, jika dikaji secara teoritis, dengan implan microchip hidup, budak terkuat yang bisa tumbuh ke tingkat tuan domain adalah budak di tingkat alam semesta level 9. Tapi tentu saja, itu harus memakai teknik jejak jiwa, yang merupakan rahasia planet Yunmo. Dan teknik itu adalah sesuatu yang bahkan bisa mengendalikan makhluk abadi. Maka dari itulah, teknik ini tidak pernah dibagikan di luar lingkaran murid planet Yunmo." Di sela itu terdengar, si penanggung jawab berkata, "Jika Anda ingin membeli satu budak di tingkat alam semesta, mungkin bos kami dapat mengaturnya untuk Anda," ucap si penanggung jawab sambil tersenyum. "Oh saya hanya bertanya, karena saya tidak mampu membelinya," sahut Gao Sheng sambil tertawa. Di sela itu terdengar, si penanggung jawab berkata, "Budak alam semesta itu mahal, dan untuk menangkap seorang prajurit alam semesta hidup-hidup itu sangatlah sulit. Ditambah lagi harus menanamkan microchip, yang tentunya akan lebih sulit. Tingkat alam semesta dihargai dalam jumlah miliaran. Bahkan mereka lebih mahal daripada harga sebuah planet. Dari sudut pandangku, dengan uang itu, mengapa Anda tidak membeli 10 hingga 20 tingkat bintang level 9 sebagai gantinya, jika Anda beruntung, salah satu budak dapat menerobos ke tingkat semesta. Ketika itu terjadi, Anda bisa menjualnya, bukankah itu akan menghasilkan banyak uang?" ucap si penanggung jawab. Mendengar ucapan itu, Gao Sheng pun tersenyum lalu berkata, "Apakah Anda mencoba untuk menipuku? Dengan mengatakan tingkat bintang level 9 dapat menerobos ke tingkat semesta. Walaupun iya, kemungkinannya 1 dari 100.000, ucap Gao Sheng. "Maafkan aku hanya menyarankan saja," ucap si penanggung jawab sambil tertawa. Sementara Luo Feng, memandang para budak itu dengan rasa iri, mengingat bintang level 8 dan 9, mereka ribuan kali lebih kuat dari para pejuang di bumi. Bahkan jika itu adalah binatang bertanduk emas tingkat bintang level 4, tetap belum bisa menyaingi mereka, gerutu Luo Feng sambil mengerutkan alisnya. Apalagi untuk memperkuat binatang bertanduk emas diperlukan uang, untuk pelatihan Dewa Dunia pun membutuhkan uang. Untuk menjadi pemimpin planet juga membutuhkan uang. Mendapatkan beberapa bawahan yang kuat juga membutuhkan uang. Mau di bumi atau di alam semesta semua butuh uang. Jadi kalau ada yang ketemu sama personilnya Kus Plus, tolong tanyakan, bagaimana caranya hidup senang walaupun tak punya uang, karena Luo Feng saja hampir gila karena mikirin uang, sampai-sampai dia memutuskan untuk menjual pisau pemotong busur miliknya, hanya untuk membeli beberapa budak, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita. Sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau ingatin pada kalian, kalau ada yang bilang hidup senang walaupun tak punya uang, langsung tabok aja karena itu semua bohong. Akhir kata, Friska di sini pamit.